Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel aku, Uci Fareski. Bagi teman-teman yang udah klik video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa ditonton video ini sampai selesai. Nah, jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di like, di komen, and di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, biar aku bisa jauh lebih semangat untuk bikin video-video baru. Ya, hari ini sesuai tema kita, aku udah buka topik nih. Dimana teman-teman boleh ngirimin cerita tentang mimpi yang teman-teman alami beberapa hari ini dan pengen tahu maksudnya apa atau artinya apa. Nah, sebelum aku bacain, ini ada 5 yang aku pilih untuk arti mimpi dari teman-teman. Ada 5 mimpi ya, nanti akan aku bacain satu-satu. Tapi sebelum itu aku bakal nge-share ke teman-teman bahwa apa sih maksud dari sebuah mimpi itu dan datanya dari mana gitu. Oke, kita langsung aja ya. Pertama, mimpi itu datang dari alam bawah sadar kita sendiri, guys. Dimana biasanya kita dalam kegiatan sehari-hari kita terlalu sibuk bekerja, atau mungkin kita sibuk dengan memikirkan seseorang, lagi jatuh cinta, atau lagi benci sama orang, atau lagi bermasalah sama orang, dan kita ngerasa tiap hari itu memikirkan orang tersebut, guys, atau memikirkan sesuatu hal tersebut. Nah, sampai ke bawah mimpi. Nah, itu salah satu contoh mimpi itu datang dari alam bawah sadar kita sendiri, dari kegiatan kita sehari-hari. And next, yang kedua, mimpi yang kedua itu datangnya dari setan, guys. Nah, mimpi yang datang dari setan ini gimana sih? Contohnya adalah mimpi-mimpi buruk, kita mimpi kecelakaan, kita mimpi melihat hantu, kita mimpi melihat sesuatu yang menyeramkan. Itu datangnya biasanya dari setan, guys. Jadi jangan lupa kalau mau tidur tuh doa dulu, guys. Dan doanya bisa kita tambahin dengan ayat kursi juga, Al-Fatihah. Kemudian jangan lupa untuk membaca surat-surat pendek lainnya biar kita tidurnya nyenyak, nggak diganggu sama setan-setan yang masuk ke dalam mimpi kita, guys. Nah, next, yang ketiga, ini ada mimpi yang datang dari Allah, guys. Nah, ini mimpi seperti apa? Ini adalah mimpi yang berbentuk seperti peringatan, terus kemudian petunjuk. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang kita nggak ngerti mana sih yang mimpi yang dianggap ditujukan Allah kepada kita itu sebagai petunjuk bagi kita, peringatan bagi kita. Kadang kita kan nggak tahu, guys ya. Nah, pada saat udah kejadian baru kita ngerasa, oh iya, aku mimpi seperti ini, mungkin ini yang maksudnya dan segala macam. Cuma ya, kita manusia biasa, guys. Dan satu lagi yang harus aku ingatkan ke teman-teman, jangan terlalu percaya mimpi juga ya, guys. Karena kita harus percaya sama Allah. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kita itu udah diatur sama Allah, ya. So, kita langsung aja ke mimpi teman kita yang pertama. Pesan yang pertama dari teman kita. Nah, ini perempuan, dia punya anak 1 dan dia udah pisah sama suaminya. Oke, jadi ini kita akan koneksikan mimpinya dengan kehidupan dia ya, guys. Jadi mimpi dengan kehidupan itu akan bersangkut paut nantinya, gimana jalan cerita hidupnya atau gimananya. Nah, untuk ini kita bahas dulu mimpinya seperti apa ya. Malam Kak, ini aku mau tanya nih. Aku malam Kamis kemarin itu mimpi ngelihat ular, Kak. Nah, ular hitam. Kemudian di malam keesokan harinya, itu malam Jumat, ular itu beneran datang, Kak, di kamarku. Nah, kebetulan anaknya masuk ke kamar. Ya, anaknya masuk ke kamar dan ular itu berada di kaki anaknya. Tapi ularnya nggak besar, Kak. Ularnya kecil, tapi warnanya hitam pekat. Nah, setelah itu karena panik, ular tersebut dipukul sama ibunya, ya, sama mamahnya si perempuan ini. Jadi dipukulin sama mamanya, dipakai sapu, kemudian ularnya dibuang. Nah, selesai. Setelah mereka tidur, keesokan harinya si perempuan ini mimpi lagi.
dan dia mimpi dikejar-kejar ular yang udah dibunuh tadi. Oke. Kemudian dia tanya solusinya gimana atau artinya seperti apa, Kak. Oke. Nah, aku bahas dulu ya guys. Jadi teman-teman pernah dengar nggak sih ada yang bilang kalau dikejar ular atau dipatok ular itu kita bakal dilamar. Pernah dengar nggak sih? Bakal dilamar, bakal ketemu jodoh, bakal segera menikah. Pernah dengar nggak seperti itu? Tapi teman-teman pernah mikir nggak kalau yang mimpi dipatok ular itu adalah orang yang udah nikah guys? Misalnya udah punya anak 2, kemudian suaminya satu aja ya, jangan sampai 2 atau 3. Udah punya suami, udah punya anak 2, tiba-tiba mimpi dipatok ular. Itu kira-kira mau nikah lagi juga nggak? Mau ketemu jodoh lagi nggak? Atau mau dilamar orang lagi nggak? Nggak beres itu yang lamar guys ya. Nah jadi kita harus sinkronkan dengan keadaan ya guys. Jadi misalkan kitanya mimpi seperti itu ya, mungkin ada ya. Kalau misalkan kita belum menikah, tiba-tiba kita mimpi dikejar ular, terus kita dipatuk ular atau segala macam, itu artinya ada orang yang menginginkan kita gitu. Tapi beda halnya dengan kasus seperti ini ya. Di sini kondisinya dia ini udah bercerai sama suaminya, terus dia ini diteror, seperti diteror oleh ular itu, baik lewat mimpi ataupun datang secara langsung. Nah ini bukannya buat nakut-nakutin, tapi memang kayaknya nggak bagus ini guys. Nah ini aku jelasin ya. Ular hitam yang dilihat sama perempuan ini di dalam mimpi tersebut itu adalah perwakilan dari seseorang yang menaruh kebencian sama perempuan ini, menaruh dendam dan mengincar perempuan ini untuk membuat perempuan ini menderita. Nah, ada yang lebih jahatnya lagi guys. Jadi terkadang ular hitam ini adalah kiriman untuk menghancurkan si perempuan, menghancurkan orang yang dikejar-kejar dia itu. Nah, di sini jelas ada yang mengirim apa ya? Bukannya mau bersuuzon atau apa, tapi jelas ini pertanda buruk, di mana ular itu mewakili sebuah dendam, kebencian, dan ingin menghancurkan si perempuan ini. Apalagi ular itu ngedekatin anaknya. Nah itu bahaya sekali. Nah saran aku buat temen kita ini, si perempuan ini, adalah untuk selalu tidak lupa membaca ayat kursi. Kalau bisa satu nafas dalam sekali baca ayat kursinya itu. Nah baca selama 3 kali, sebanyak 3 kali ya, sebelum tidur itu baca ayat kursi satu nafas per satu ayat 3 kali, kemudian baca Al-Fatihah 3 kali, dan kemudian baca Al-Ikhlasnya dibaca satu nafas 3 kali. Jadi 3 kali itu dalam satu nafas kalau mampu ya. Nah itu dilakuin terus sampai kamu ngerasa tenang, sampai kamu ngerasa nggak diganggu lagi sama ular tersebut. Insya Allah kamu bakal jauh dari yang namanya kiriman guna-guna, kiriman santet, dan segala macam, karena Allah akan ngelindungin kita guys. Sejahat-jahatnya manusia, sekejam-kejamnya dukun misalnya mau menghancurkan kita, mengirimkan jin, mengirimkan syaitan untuk membunuh kita atau membuat kita menderita, tapi jika kita tidak pernah lepas sholat dan kita selalu membaca ayat-ayat Allah, maka insya Allah kita akan selalu aman, karena nggak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah ya, percaya aja. Nah untuk teman kita ini tadi, semoga dia cepat sembuh ya katanya, karena dia sering sakit katanya. Semoga cepat sembuh, semoga masalahnya cepat berakhir, dan semoga orang yang tidak menyukai dia ini segera bertaubat dan
tidak lagi melakukan hal yang tidak diingin tersebut ya. Tuh. Untuk cerita pertama dari teman kita ini udah selesai. Kita akan lanjut ke cerita yang kedua. Ini dikirim juga oleh teman kita, tapi dia masih single guys, dia masih single. Terus, kak, ini aku mimpi dikejar sama ular hijau guys, ular hijau kak gitu. Oke, nah tadi barusan kita bahas ya. Kalau ular hitam itu udah jelas kan, ular hitam itu melambangkan sebuah kegelapan, kesuraman, tidak baik lah intinya, kelam gitu. Nah tapi gimana dengan hijau? Nah hijau ini melambangkan sebuah kehidupan, seperti daun yang hijau, kemudian rumputan yang hijau, yang indah, yang bagus. Itu melambangkan sebuah kehidupan yang indah guys. Kalau yang hitam tadi itu melambangkan sebuah kehidupan yang suram. Nah untuk kasus teman kita yang satu ini, arti mimpinya adalah ada seseorang yang bertujuan baik, ingin hidup dengan si perempuan ini ya, ingin hidup bersama dan pengen memberikan kebahagiaan. Jadi lebih ke kayak oke, ini pertanda bahwa jodoh kamu udah deket. Jadi ada seseorang yang mau serius sama kamu, mau membangun sebuah kehidupan yang baru dengan kamu, dan kehidupan itu ya hijau, bahagia, subur, dan seperti itu kurang lebih ya. Itu simpel sekali. Nah itu tadi cerita mimpi yang kedua. Next kita lanjut ke cerita mimpi yang ketiga. Aku bacain dulu ya guys. Ini ada yang cerita, dia mimpi dia meninggal. Terus di dalam mimpi tersebut dia melihat sendiri jenazah dia lagi dibacain Yasin sama seluruh keluarga, dan keluarganya lagi nangis. Oke. Nah itu kalau aku lihat ya guys, ini artinya adalah orang yang mimpi ini itu sedang menyimpan sebuah perasaan yang dipendam. Jadi ada sebuah perasaan atau pikiran yang dipendam sendiri sama dia. Kemudian dia bingung harus seperti apa menghadapi masalah tersebut. Nah, mimpi itu memberi petunjuk kepada si perempuan ini agar dia menceritakan masalah tersebut ke salah satu keluarganya atau orang terdekatnya agar bisa mendapatkan jalan keluar untuk masalahnya tersebut. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah jenazah dia tadi itu adalah perasaan dia sendiri. Perasaan dia sendiri yang sebenarnya kan kita nggak bisa nih lihat isi orang lain nggak bisa lihat hati kita nih. Tapi kita tahu kan, kita tahu dengan isi hati kita sendiri. Nah, di sini dalam mimpi tersebut perasaan dia itu diwakilkan dengan jenazah dia tersebut yang dia lihat lagi dibacain Yasin. Nah, itu kembali ke artinya ya guys. Artinya dia punya sebuah rahasia, dia punya sebuah pemikiran yang lagi membebani dia, namun masih belum dikasih tahu ke siapapun, masih dipendam sendiri, dan itu mimpi tersebut menunjukkan bahwa dia harus menceritakan bebannya itu, masalahnya itu, apa yang dia pikirkan itu ke salah satu keluarganya biar bisa diajak. Kesenggol lagi semangat. Nah, biar dapat jalan keluar yang terbaik. Nah, itu yang dilihat dari mimpi yang teman kita yang ini ya, perempuan ini. Oke. Seperti itu ya. Next, kita ke cerita yang ke berapa tadi? 1, 2, 3. Ini yang keempat. Oke. Yang keempat. Kak, masa iya temen saya mimpiin saya meninggal? Kaget dong saya. Kira-kira artinya apa ya?
Nah, bagi yang dimimpiin temennya meninggal terus dikasih tahu ke kita, itu ada dua versi ya guys. Cuma kalau dilihat dari ini, sepertinya ini adalah temen yang dulunya pernah deket, kemudian udah lama nggak komunikasi, dan tiba-tiba temennya ini masuk ke dalam mimpinya gitu, mimpi meninggal. Itu maksudnya adalah si yang mimpi ini itu diingetin bahwa kamu udah lama loh nggak komunikasi sama orang ini, kamu dulunya deket, kamu dulunya akrab, kok sekarang nggak ini lagi, nggak ada komunikasi lagi. Nah ini salah satunya mimpi dia ini ngertiin bahwa harusnya dia berkabar, harusnya dia itu masih menjalin silaturahmi yang baik kepada temannya ini gitu. Jadi jangan sampai itu putus komunikasi guys ya, walaupun kita dulunya akrab, udah di tempat yang jauh, itu paling nggak kita saling ngabarin lah ya. Nah itu artinya nggak ada yang buruk-buruk ya, itu cuma kayak apa, nginget ke dirinya bahwa oh udah lama nggak ketemu, kangen lah intinya, kalau lebih gitu deh, kangen ya. Oke, next yang terakhir. Nah ini mimpi tentang, oke kita baca ya. Ini mimpi dia berada di suatu tempat di dalam ruangan, tapi ruangan tersebut itu dikelilingi air yang apa nih, butek ya. Bahasa mana sih, kotor ya. Nah kotor, kayak model airnya kotor, terus di sekeliling dia, di dalam rumahnya dia, dan dia sendiri di dalam rumah itu. Nah ini artinya apa sih? Artinya adalah, ini kalau menurut yang saya lihat ya, yang aku lihat, oke, kamu itu sedang berada di fase berat dalam hidup kamu. Nah rumah itu melambangkan kehidupan kamu, kemudian air itu melambangkan bagaimana jalannya kehidupan kamu. Jika kamu mimpi melihat air yang jernih, yang banyak, itu artinya bagus guys, dimana itu artinya rezeki, artinya hidup kamu akan sejernih air tersebut, kamu nggak mengalami ujian yang berat di saat itu. Tapi jika seperti ini kasusnya yang dikirim sama teman kita tadi, mimpi di sekelilingi air yang keruh gitu, nah itu melambangkan kehidupan yang akan dia jalani beberapa waktu itu akan sedikit mengalami kesulitan, mengalami sedikit tekanan, ya artinya nggak begitu bahagia gitu. Nah yang seperti ini itu kita aku nggak ada solusi yang gimana ya, karena ini sekedar untuk kayak model peringatan diri gitu. Oh kehidupan itu kadang kita bahagia, kadang kita susah, kadang kita sedih gitu. Nah ini dimana kita kalau lagi sedih, jangan lupa untuk selalu ingat sama Allah, terus sering-seringlah sharing ke teman, sering-sering membuka diri biar lebih apa ya, biar bisa lebih lupa gitu dengan masalah yang lagi kita hadapin. Karena pada dasarnya kita ini makhluk sosial guys, makhluk sosial, dimana kalau kita lagi sedih, lagi apa, up and down moodnya, ya kita butuh temen gitu, butuh temen yang bisa bikin kita agak sedikit lupa gitu dengan masalah kita ya. Nah itu tadi guys 5 cerita mimpi yang dialami teman-teman kita nih yang udah dikirimin ke aku. Terima kasih banyak udah mau berbagi mimpinya ke aku dan nanyain ke aku juga maksudnya apa. Nah mohon maaf nih jika ada salah kata dari aku atau yang apa nantinya nggak pas gitu arti mimpinya dengan yang aku sebutin, itu mohon maaf banget karena aku juga manusia biasa. Itu apa, aku nggak lepas dari salah, nggak lepas dari hilaf, dan yang maha tahu apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah Allah yang maha esa. Kadang kita hanya dikasih petunjuk sedikit-sedikit dimana itu akan membuat kita jauh
bisa lebih berpikir positif, bisa lebih bertindak tepat untuk kehidupan kita sendiri. Nah, so itu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di komen. Dan jika ada yang ingin ditanyain atau punya mimpi juga belum sempat dikirim ke aku, silahkan dikirim di kolom komentar, nanti kita bahas lagi ya guys. Atau jangan lupa di follow Instagram aku, Uci Fareski. Nah, nanti boleh cerita apa aja, atau mau lihat karakter kamu seperti apa, atau lagi punya masalah apa, silakan aja, nanti kita sharing-sharing bersama ya. But ingat satu hal lagi yang aku bilang, kita cukup percaya sama Allah. Segala sesuatu hal yang ada terjadi dalam hidup ini itu sudah ada takdirnya, udah ada jalannya, kita tinggal menjalani aja dan berusaha bagaimana caranya biar hidup kita itu baik dan bahagia. Oke, lupa bersyukur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.